Oke, di sini kita membahas mengenai tahapan investigasi forensik dan pengenalan jenis digital forensik ya. Untuk executive summary ya, ringkasan bisnis plan di sini dijelasin ya. Bahwa ilmu forensik ini secara umum didefinisikan ya sebagai penerapan ilmu hukum gitu. Jadi digital forensik juga dikenal sebagai forensik komputer atau dan forensik jaringan kayak gitu. Ya. Jadi memiliki banyak definisi. Jadi secara umum dianggap sebagai penerapan ilmu untuk identifikasi, pengumpulan, pemeriksaan dan analisis data. Gitu. Jadi sambil menjaga integritas ya, informasi gitu, dan mempertahankan ya rantai pengawasan yang ketat ya untuk data kita. Ya, jadi untuk tahapan dalam digital forensik dia kan memiliki beberapa metodologi ya, beberapa framework kayak gitu. Jadi kita nggak bisa langsung menyelidiki kasus itu langsung eksekusi gitu kan, terus langsung reporting kayak gitu kan nggak bisa. Jadi ada memang tahapan-tahapan yang perlu kita pahami di sini. Sama lah mungkin ketika kalian dulu semester lalu belajar mengenai metodologi ya, metodologi penelitian, mungkin yang sering itu apa? SDLC kayak gitu ya. Ya nggak? Apalagi RAD ya, Rapid Application Diagram gitu. Jadi begitupun digital forensik. Digital forensik juga ada metodologinya yang memang harus dicapai gitu ya. Terus nah ini dan analisis data tadi ya, untuk menjaga integritas informasi dan mempertahankan rantai pengawasan yang ketat untuk data. The refers to distinct devices. Jadi data ini ya mengacu pada bagian ya yang berbeda ya dari informasi digital yang telah diformat ya dengan cara tertentu. Gitu. Jadi kan kemarin tuh kalian juga sempat ya Bapak kasih tugas ya kuis ya bagaimana kalian menganalisa menggunakan beberapa software gitu. Dan apakah berhasil atau tidaknya kan kalian bisa jadi terbuka tuh dari praktek itu ya. Jadi nggak hanya sebatas teori, sebatas konsep. Jadi kalian sudah mengaplikasikannya. Memang sekali lagi ya belajar digital forensik ini cukup luas gitu ya. Kita lebih ke jaringan juga ada gitu ya. Terus lebih ke ada juga mobile forensik atau computer forensik ya. Dan dan banyak lagi lah gitu ya. Dan tahapan juga kan ada ya untuk investigasi juga ya, bukan cuma NIST ya, ada juga ISO gitu. Nah di sini juga jelasin ya organisasi itu memiliki jumlah data yang terus meningkat ya dari berbagai sumber gitu. Contohnya gitu ya, data itu bisa disimpan, ditransfer kayak gitu oleh sistem komputer ya yang standar menggunakan peralatan jaringan ya, peripheral komputasi, personal digital assistance atau PDA, gitu, perangkat elektronik konsumen dan beberapa jenis media ya dan sumber lainnya. Gitu. Jadi ya kalau memang kita ada datanya gitu ya, memang data itu kan bisa kita olah. Jadi ya perangkat-perangkat kan kemarin ya, minggu lalu sudah Bapak singgung ya, apa aja yang bisa digunakan pada perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Gitu. Oke, next. Nah, ini dia framework ya, standar and metodologi. Kalian juga bisa melihat di sini ada ISO IEC 27037 ya, dijelasin bahwa di ISO IEC 27037 ini memberikan definisi bukti digital dan menjelaskan 3 prinsip tata kelola ya, yang utamanya yaitu mengenai relevansi, keandalan
dan kecukupan. Adik-adik bisa ya cari ini, tinggal di internet cari aja keyword yang ini ya, ISO IEC 27037. Umpamanya adik-adik mengambil TA ya terkait digital forensik atau cyber security, ya nanti metodologinya disesuaikan aja gitu ya, dengan studi kasus yang bakal ada diambil. Nah, persyaratan umum untuk penanganan bukti digital berdasarkan prinsip-prinsip disediakan, yaitu termasuk nih auditability ya, justifiability, dan baik pengulangan atau reproduktivitas tergantung pada keadaan tertentu. Jadi proses penanganan bukti digital ya, awalnya dia bisa melakukan nih identifikasi, pengumpulan tadi ya, akuisisi, dan preservasi gitu. Dan juga dirinci melalui deskripsi sebagai komponen kunci dalam prosesnya. Ini contoh ya dari ISO IEC 27037. Ada juga ya ISO IEC 17025. Di sini dijelasin persyaratan ya untuk laboratorium forensik disediakan dalam ISO ya, ISO 17025 dan ISO 2005. Ya, ISO kan ISO juga ada ya, ISO 27001 ya, ISO 27003 ya. Di situ ada yang menjelaskan mengenai tata kelola informasi ya, terus juga ada yang menjelaskan mengenai sumber daya manusia. Nah, kalau yang ISO IEC 17025 ini dia persyaratan untuk laboratorium forensiknya. Jadi mencakup baik dalam manajemen dan persyaratan teknis. Namun penekanannya diletakkan pada persyaratan teknis, termasuk misalnya persyaratan yang terkait dengan metodologi ya, penanganan peralatan, pengambilan sampel, dan jaminan kualitas. Umpamanya adik lebih ke lab, umpamanya ambil TA atau nanti ketika bekerja kayak gitu ya, menangani kasus gitu kan, terus kalian akan jadikan sebuah jurnal kayak gitu. Nah, dia bisa menggunakan ISO ini 17025 gitu. Nah, dan yang terakhir itu NIST ya, NIST SP 886. Nah, ini memang yang sering digunakan ya dalam ilmu forensik, digital forensik. Jadi dari ketiga ini nanti saya lebih menyinggung ke yang ini aja ya. Yang ini silakan adik-adik bisa cari lagi ya untuk lebih jelasnya ya, di internet ya, di situs resminya ada atau di jurnal-jurnal ada. Ini terbuka bebas untuk mempelajarinya, banyak. Sangat menarik juga ya untuk kalian memahami lebih jauh mengenai metodologi ya, atau framework. Nah, ketika TA ya, jangan umpamanya kalian analisis umpamanya katakanlah pembuktian WhatsApp gitu ya, data WhatsApp menggunakan metode NIST. Nah, kalau NIST aja kan dia nggak bisa, dia harus ada tambahin NIST-nya apa itu di sini. Nah, kalau NIST 886 itu membahas mengenai fase proses ya forensik digital ya, pengumpulan, pemeriksaan, analisis, dan pelaporan. Nah, nanti kita ngebahas lebih dalam lagi yang ini. Nah, standar ini termasuk rekomendasi umum serta pedoman teknis yang lebih rinci ya, untuk pengumpulan dan pemeriksaan bukti dari file data, sistem operasi, jaringan, aplikasi, dan sumber lainnya. Nah, ini dia PDF mengenai NIST sudah Bapak share ya di LMS. Adik-adik boleh unduh aja. Ya. Umpamanya tadi ya, kembali lagi kalau yang ambil TA mengenai digital forensik terus menggunakan metodologi NIST, itu bisa dibaca di LMS-nya, itu dipahami lebih dalam lagi. Ini saya ngambil dari computer security ya,
National Institute of Standard and Technology, ini 1886 ya. Dari ini Information Technology Laboratorium, ya, National Institute of Standard of Technology. Jadi memang NIST ini dia mengembangkan banyak metode ya, metode-metode di NIST ini ya, baik cyber security, forensik, kayak gitu. Jadi kalau kita kan fokusnya ke yang ini dulu ya. Nah, terus di NIST ini ya, dia ngebahas mengenai collection, examination, analysis, dan reporting. Ya, dari media, data, information, dan evidence-nya. Kayak gitu. Oke. Next. Nah, di sini untuk proses ya pada performing digitalnya, untuk proses dalam mengikuti tahapannya, kita tuh memiliki beberapa fase ya. Tadi antara lain ada collection ini ya. Collection ini yaitu untuk mengidentifikasi ya, labeling, memberikan label gitu. Ya, merekam dan memperoleh data ya dari kemungkinan sumber data yang relevan gitu. Sambil dia mengikuti prosedur dalam menjaga integritas data kita. Gitu ya. Nah, jadi kalau umpamanya kalian mencari studi kasus ya, kalian harus cari dulu ya datanya. Gitu. Data yang mau kalian ambil itu yang mana sih, gitu kan ya. Terus kalian itu bisa melalui record, bisa gitu ya, memberikan label bisa, gitu ya. Yang pasti harus menjaga ya integritas dari data itu. Terus ada lagi namanya examination ya, atau pemeriksaan. Ya. Jadi pada examination ini dijelasin bahwa di sini jelasin bahwa pada pemeriksaan yaitu adanya untuk pemrosesan data itu yang dilakukan secara etika forensik gitu ya. Secara etika forensik dia menggunakan kombinasi metode ya, bisa juga yang secara otomatis maupun metode secara manual gitu, dan menilai ya dan mengekstrak data ya yang kira-kira di situ menarik gitu loh. Yang pentingnya yang mana deh gitu loh. Kan biasanya kita melakukan ekstraksi gitu kan, terus kita melakukan pemeriksaan, examination, kita pasti bisa melihat ya mana sih data-data yang memang kiranya bakal kita lanjutkan dalam tahap investigasi gitu ya. Nah, di situ nanti kita dalam proses pemeriksaan ini, examination ini, kalian pilih tuh yang mana file-file yang kira-kira bisa dilakukan proses untuk tahapan selanjutnya. Sesuai ya dengan integritas datanya itu. Ya, jadi menjaga integritas, ya, menjaga kepercayaan. Gitu ya. Nah, setelah itu, setelah melakukan examination, kalian melakukan analisis. Ya. Jadi, analisis yaitu melakukan menganalisis hasil pemeriksaannya ya, dengan menggunakan ya metode dan teknik ya dapat dibenarkan secara hukum ya. Kalau kalian kan setidaknya ya pada analisis itu kalian itu sudah mendapatkan izin gitu ya, atau kalian itu sudah sudah selain mendapatkan izin itu ya dipastikan ya data itu yang memang terjamin rahasianya gitu loh, dan kalian tuh nggak asal sebar untuk data itu gitu kan. Jadi makanya belajar ilmu forensik ini kan hubungannya dengan hukum ya, dengan law gitu loh. Jadi apapun yang kita peroleh data itu harus menjamin kerahasiaannya, menjamin integritas datanya itu gitu ya. Makanya gini, kalau kalian umpamanya ya ada orang lain lah ya, ketika dijadikan tersangka atau dijadikan saksi kayak gitu, nah pasti handphone gitu ya,
handphone kalian tuh pasti disita kan sama polisi gitu ya. Handphone siapa lah ya, si A atau si B gitu. Pasti disita sama polisi. Itu kan dicek lagi gitu. Kita nggak bakal boleh gitu ketika kita dijadikan mamanya seseorang lah ya, jangan kita ya, seseorang dijadikan terdakwa gitu atau dijadikan saksi gitu, pasti barang buktinya itu walaupun handphone, katakanlah handphone itu ya nggak bisa dia pegang lagi gitu, dia ambil lagi gitu, pasti butuh waktu lama ya dalam pemrosesan di kepolisiannya gitu, maupun dalam kejaksaan juga, maupun dalam hakim gitu ya, dalam pengadilan kayak gitu. Makanya banyak ya ketika orang itu terjerat suatu kasus gitu kan, pasti handphonenya itu pasti disita gitu, disita ya. Tentunya itu juga dilakukan tahapan investigasi. Nah, tahapan investigasinya itu yang melalui tahapan digital forensik ini gitu ya. Jadi nah ini pada analisis, yaitu menganalisis hasil pemeriksaan ya, dengan menggunakan metode dan teknik yang dapat dibenarkan gitu, secara hukum ya, untuk memperoleh informasi yang berguna yang menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan gitu. Terus dan menjadi ya pendorong untuk melakukan ya pengumpulan dan melakukan examination, melakukan pemeriksaan kayak gitu. Terus ada juga ya reporting, pelaporan. Nah, laporan kan kalian pasti udah banyak yang tahu lah ya. Laporan di sini ya melaporkan hasil dari analisis tadi ya, reporting the result of the analysis gitu. Jadi melaporkan hasil analisis yang memungkinkan termasuk menggambarkan gitu, tindakan yang digunakan gitu, dan menjelaskan bagaimana dan proses itu dipilih gitu, dan menentukan tindakan lain ya, sumber data tambahan kayak gitu, dan mengamankan vulnerabilities atau kerentanan kayak gitu ya, mengamankan sebuah kerentanan terus yang teridentifikasi gitu, meningkatkan security controlnya atau meningkatkan keamanan pada kontrolnya gitu, dan improving recommendation dan mengimprove gitu, memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan prosedur gitu, alat aspek dari proses-proses forensik ini. Nah, jadi ini ya tahapan dalam metode NIST. Gitu. Ada collection, examination, analysis, dan reporting. Untuk lebih jelasnya adik-adik bisa download tadi ya, Bapak ingatkan lagi, download di LMS-nya, sudah Bapak share, ya silakan dibaca di situ. Oke ya, nah di sini kita establishing and organizing forensic capability, membangun ya dan mengatur kemampuan forensik. Nah jadi dalam tulisannya kebaca ya, terlihat ya. Tulisannya terlihat nggak ya? Terlihat, Pak. Oke. Oke. Nah, di sini kebutuhan forensik ya. Jadi forensik. Jadi alat ya dan teknik forensik berguna untuk banyak jenis ya, tugasnya dan lainnya gitu. Jadi nanti kita akan menyinggung dikit ya. Saya akan demo ya, mengenai triage, cyber triage ya. Nanti kalian bisa download ya. Atau kalau yang laptopnya berat ya jangan dipaksakan, nggak apa-apa. Itu sebatas informasi aja. Nah, untuk kebutuhan forensik itu ada namanya operational troubleshooting ya, artinya pemecahan masalah ya operasional. Itu ada log monitoring ya. Terus ada data recovery, ada data acquisition, data diligence atau regulatory compliance gitu ya, atau pengujian lah intinya di sini ya, kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yaitu. Nah, terus di operational troubleshooting di sini dijelasin ya
banyak ya alat, many forensic tool ya, banyak alat atau tools dan tekniknya ya, forensik yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah operasional seperti menemukan lokasi virtual kayak gitu, terus dan fisiknya juga ya, host dengan konfigurasi jaringan gitu, jaringan yang kira-kira yang salah gitu loh. Umpamanya kalau kalian menggunakan Wireshark gitu ya, umpamanya kan di Wireshark itu kalian bisa melihat jalannya suatu jaringan gitu ya, yang lewat mana aja gitu. Nah, menggunakan itu kan nanti kan ketahuan gitu, oh ini jaringan yang memang kira-kira ilegal gitu statusnya, tiba-tiba dia bisa masuk ke sistem kayak gitu. Dan merekam ya. Dan menyelesaikan masalah fungsional dengan aplikasi gitu, dengan merekam serta meninjau ya pengaturan konfigurasi sistem operasi dan aplikasi saat ini untuk setting ya, untuk konfigurasi hostnya gitu. Ya. Terus log monitoring ya. Jadi log monitoring itu digunakan sebagai alat dan teknik ya dalam membantu monitoring lognya gitu, atau pemantauan ya lognya gitu. Seperti untuk menganalisis lognya ya, mengentry gitu. Terus menghubungkan ya log entry ya across multiple system, dan menghubungkan entry ya log dalam beberapa sistem di sini gitu. Oke, dan selanjutnya bisa membantu juga ya dalam penanganan ya insiden, mengidentifikasi ya pelanggaran kebijakan ya, audit, dan upaya-upaya lainnya lah yaitu other efforts. Terus ada juga data recovery. Data recovery atau apa bahasa Indonesia ya? Data recovery. Merecovery data. Pemulihan data ya. Nah, sama lah seperti kalian kan kemarin ya melakukan data recovery gitu kan. Jadi artinya apa? Melakukan pemulihan data. Ya. Terus ya dapat intinya di sini dijelasin bahwa dapat memulihkan lagi kembali data yang hilang dari sistemnya, termasuk data secara tidak sengaja dan atau sengaja untuk dihapus begitu. Nah, terus atau dilakukan dengan cara modifikasi gitu. Jadi walaupun dia dihapus ya, walaupun dia hilang gitu ya, terus dimodifikasi ya, kalau dilakukan data recovery jadi dia akan balik lagi gitu. Ya sama ya seperti kemarin kan kalian Bapak kasih tugas ya, mengulang lagi ya, melakukan identifikasi ya flash disk yang sudah terformat ya, apakah data itu bisa kembali lagi gitu kan. Nah, setelah melakukan menggunakan tadi ya operasional troubleshooting ya, jadi kan menggunakan tools di sini ya, terus kalian melakukan data acquisition ya, melakukan data recovery, kalian kan bisa ketahuan tuh ya data-data yang sebelumnya hilang dan bisa kembali lagi kayak mana gitu ya. Nah, terus dapat juga dipulihkan dengan bervariasi ya berdasarkan kasus per kasusnya. Terus ada akuisisi data atau data acquisition. Jadi data acquisition ini jadi beberapa organisasi ya menggunakan alat forensik untuk memperoleh datanya dari host ya, yang sedang digunakan atau yang dihentikan gitu. Ya. For example, contohnya ya, ketika pengguna ya meninggalkan organization gitu, dari workstation di sini gitu, dari workstation pengguna juga dapat diperoleh ya dan disimpan ya
jika diperlukan ya suatu saat nanti. Terus the workstation media ya bisa ya, kemudian dapat ya, dilakukan sanitize ini apa ya artinya ya? Ada yang tahu nggak ini? Ini apa deh ini ya? Saya agak kurang paham deh maksudnya ini apa. Nah, terus dilakukan untuk ya menghapus semua ya data pengguna asli. Gitu. Oke, dan terus ada juga uji tuntas, gitu ya, maksudnya ya uji tuntas ya, atau kepatuhan ya terhadap regulatory compliance dia kepatuhan ya terhadap peraturan. Jadi harus patuh lah ya terhadap peraturan. Nah, makanya memang kalau untuk melakukan analisis ya digital forensik ya kita sesuai dengan perintah gitu ya. Nah, bisa lah kita melakukan itu ya atas kehendak kita sendiri. Ya karena memang kita sebagai umpamanya sebagai analisis ya digital forensik itu pasti kita itu sebagai praktisi gitu, sebagai teknisnya gitu. Kita itu pasti sebagai apa ya orang yang nggak terlalu bawah banget gitu ya, dan kita juga nggak terlalu tinggi banget gitu. Jadi kita itu bukan pemangku kebijakan lah ya. Jadi memang orang IT itu ada di tengah-tengah kayak gitu ya. Kita juga nggak terlalu sebagai apa ya ibaratnya jabatan yang paling rendah, nggak juga kita umpamanya dalam suatu organisasi kita juga sebagai pengambil keputusan. Gitu. Biasanya kalau dalam forensik ini yang petinggi-petingginya itu orang-orang hukum, gitu ya. Atau kalau di kepolisian yang memang yang udah jenderal-jenderal, gitu loh. Ya apa ya? Ya yang sudah mempunyai pangkat tinggi lah. Gitu. Biasanya kalau yang memang orang forensik ini ya staff-staffnya, gitu ya. Kayak gitu. Atau kita juga bisa ya sebagai konsultan ya itu. Nah, jadi di sini dijelasin bahwa peraturan ya yang ada ya untuk yang ada dan muncul, jadi dia mengharuskan banyak organisasi untuk melindungi gitu, informasi yang sensitif gitu, dan memelihara catatan tertentu untuk tujuan auditnya. Jadi ketika informasi itu dilindungi ya atau terekspos gitu, jadi pihak lain ya organisasi ya, mungkin diminta untuk memberitahu ya lembaga mana gitu kan, di sini ya dijelasin ya. Lembaga lain atau individu ini ya. Oke. Mana aja nih yang terkena dampaknya? Gitu. Ya. Yang menjadi impact-nya di sini. Terus, di sini juga jelasin ya. Forensik ya dapat membantu organisasi ya dalam dalam mematuhi ya ketekunan gitu dalam persyaratan tersebut. Jadi kita nggak bisa main-main lah ya. Jadi data itu nggak bisa langsung kita sebar, langsung kita share sebelum ada perintah. Makanya umpamanya nih kan kayak kasus yang lagi terbaru ini, kasusnya siapa? Kasusnya ini ya, Jody ya. Benar ya? Jody-nya sopirnya Vanessa Angel. Tahu kan? Iya Pak, tahu. Nah, jadi kan kepolisian itu bagian analisis forensiknya, dia masih mendalami kasusnya ya dari kejadian yang menimpa almarhum Vanessa Angel dan suaminya Bibi ya. Jadi kan nah itu si terduga tersangkanya ya si Jodinya kan masih dalam pemeriksaan ya. Dilihat lagi kayak instastory-nya yang sebelumnya terhapus kan, terus dia delete kan.
Di situ dari instastory itu kan dilihat ya apa kecepatan jarak tempuhnya berapa gitu kan, terus di rentang waktu antara apa dia update instastory sampai dengan kecelakaan itu apakah sudah dalam perhitungan matematikanya apakah sudah melewati kecepatan normalnya. Normal di tol kan 80 sampai 100 kilometer ya kecepatannya ya. Kalau dia kayaknya udah 120-an lebih kayak gitu. Terus dicek lagi ya apakah dia dalam melakukan mengendara itu apakah sedang bermain handphone atau gimana kan. Jadi pendalaman dalam analisis forensiknya dia kan nggak ini nggak sembarangan gitu ya. Sebenarnya kalau kita umpamanya langsung membagikan informasi itu kan bisa aja lah ya orang ya merangkai-rangkai gitu kan. Tapi kalau orang yang memiliki ahli di bidang forensik dia nggak bisa langsung share begitu aja. Nah, makanya kan sekarang ini lagi didalami sama ahli forensiknya dari kepolisian kayak gitu ya. Ya kita tunggu aja. Udah ada belum ya informasi terbarunya ya? Kayaknya belum ya. Udah ada belum ya? Udah mengakui dia, Pak. Terus kesalahannya karena apa? Saya belum terlalu ngikutin lagi deh. Dia mengakui kalau misalnya berkecepatan tinggi sama menggunakan handphone. Sudah ngaku ya. Oh iya. Nah, itu Iya, kan Pak. terbukti dari apa? Bukti digitalnya ya. Bukti digitalnya ya dia melakukan instastory itu. Itu. Makanya ya kalau kalian berkendara itu janganlah kalau lakuin instastory apalagi di tol ya, ngeri banget. Kalau kalian di mana ya? Di kebun binatang deh ya, katakan gitu ya. Instastory mungkin ya nggak masalah ya, karena kan kecepatannya juga kan nggak tinggi. Atau apa ya? Kalau yang di boncengnya gitu ya, atau yang ditumpanginya itu melakukan instastory ya nggak apa-apa. Ini kan supirnya ya, jadi ngeri lah. Apalagi kalian masih usia muda ya. Usia muda kan biasanya masih seneng ya ngebut-ngebutan gitu. Gaya-gayaan itu masih seneng. Karena ya saya juga dulu sih kayak gitu sih ya. Saya kalau ngebut-ngebutan itu bawa kendaraan itu kayaknya keren gitu. Tapi itu kan sudah melewati. Nah, ya ini dia. Forensik staffing ya, kepegawaian ya, staff ya dalam forensik di sini. Oke, boleh deh diartiin ya. Siapa yang bisa ngartiin ya? Saya panggil satu-satu ya. Oke, Guntur coba. Guntur. Ada Guntur di sini. Guntur ada. Oke, Baik Haki aja. Hadir, Pak. Oke, silakan dibaca Baik Haki. Yang dari awal ya, Pak? Investigator A. Investigator. Investigator within an organization are most often from the Office of Inspector General, and they are responsible for investigating allegations of misconduct. For some organization, the OIG immediately takes over the investigation of any event that is suspect to involve criminal activity. The OIG typically use many forensic techniques and tools. Other investigator within an organization might include legal advisor and members of the Human Resources Department, law enforcement official, and other outside the organization that might perform criminal investigation are not considered part of the organization internal group of investigator. Oke, diartikan. Artinya apa? Panjang ya, Pak. Bentar. Investigator siapa? Investigator atau penyidik? Penyidik.
penyidik biasanya organisasi within penyidik itu biasanya dari organisasi global ya, kantor general. Jadi Ya, penyidik itu dalam suatu organisasi dia biasanya paling sering berasal dari ini Office Inspector General. Jadi kantor inspektur ya, general. Maksudnya kalau di Indonesia itu kayak di kepolisian, kayak gitu, kejaksaan, pengadilan, kayak gitu. Oke, lanjut. And they are responsible. dan mereka bertanggung jawab untuk menginvestigasi allegation of misconduct. Oke, untuk menyelidiki ya suatu pelanggaran, kayak gitu. Artinya kayak gitu. Lanjut. Untuk beberapa organisasi OIG berarti kantor inspektur general tadi immediately segera mengambil alih investigasi dari berbagai macam kasus yang dicurigai terlibat kasus kriminal gitu. Ya, ditinggal. Ya, lanjut. OIG menggunakan banyak teknik forensik dan tools. Lalu penyidik lain dalam organisasi mungkin termasuk menjadi penasihat hukum dan anggota sumber daya manusia human research ya, departemen sumber daya manusia. Lalu aparat penegak hukum dan pihak lain di luar organisasi yang mungkin melakukan investigasi tidak dianggap sebagai bagian dari organisasi kelompok penyidik internal. Oke, good. Terima kasih ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi penyidik ini biasanya memang dari kantor inspektorat jenderal ya. Tadi ya jelasin dari pengadilan, dari kepolisian, dari kejaksaan, kayak gitu. Jadi dia bertanggung jawab gitu loh untuk menyelidiki tuduhan adanya pelanggaran nih, adanya menyalahi aturan yang di undang-undang kita, katakanlah di situ ya. Nah, jadi penyidik ini dia melakukan olah TKP, kayak gitu kan, ngelihat bukti-bukti yang ada, gitu, termasuk bukti digitalnya kayak gitu ya. Untuk apa? Dia bisa melakukan pengambilan alihan gitu, dalam penyelidikannya, gitu. Ya, yang diduga itu berhubungan dengan kriminal. Gitu. Jadi dia menggunakan banyak teknik ya. Jadi memang kalau untuk penyidik itu banyak ya caranya ya, dia untuk melakukan penyelidikan dan dia juga telah memiliki beberapa ilmu ya, dan dia juga pasti sudah memiliki sertifikasi dan pelatihan-pelatihan. Nah, penyidik itu dalam suatu organisasi di sini dijelasin ya, termasuk jadi salah satunya dari penasihat hukum, gitu. Terus dari sumber daya manusianya juga, gitu, dan ataupun dari penegak hukum.
Kayak gitu ya. Makanya penyidik ini biasanya memang apa ya, banyak tidak disukai ya oleh orang-orang yang terjerat hukum gitu lah. Penyidik ya, karena semakin apa ya, penyidik itu semakin berilmu biasanya semakin tidak disukai oleh yang seorang yang bertindak kriminal ya. Contohnya di Indonesia siapa ya penyidik yang diberhentikan? Ada ya dari KPK ya gitu loh. Jadi tidak dilanjutkan gitu kan, mungkin karena memang pro dan kontra juga sih ya gitu dari instansinya lah gitu ya. Jadi makanya di sini nih kalau di Indonesia ya khususnya ya biasanya kalau dia melakukan penyidikan namun yang diselidikinya itu bukan orang sembarangan gitu loh. Jadi dia banyak diintervensi kayak gitu. Nah, terus juga IT profesional. Ya, nah, IT profesional ya seperti kalian ini. Ya, umpamanya nanti kalian lulus dari ITTP, terus kalian ingin mendalami ilmu forensik, nah kalian masuk di bagian IT profesional ini. Atau nanti kalian ketika lulus S1-nya daftar PNS kayak gitu ya di kejaksaan, seperti pertemuan pertama kemarin ya, saya sedikit menyinggung ya pekerjaan ya, karena di pengadilan di kejaksaan kan membutuhkan 100 lebih ya dari lulusan S1 di bidang komputer. Dia membutuhkan seorang yang memang calon ahli di bidang forensik gitu. Oke ya, nah jadi dia di sini dijelasin bahwa di grup ini di dalam IT profesional dia mencakup dukungan teknis dan administrator ya, sistem jaringan dan sistem keamanan. Gitu. Jadi dia berbagai teknis ya, ada sistem, ya, jaringan dan administrator jaringan atau keamanan jaringan kayak gitu. Dan menggunakan sejumlah beberapa teknik ya di sini. Dan alat forensik ya untuk di penyelidikan area mereka di sini. Itu misalnya dilakukan monitoring ya, troubleshooting dan recovery, pemantauan ya, pemecahan masalah maupun pemulihan data. Kayak kalian kemarin kan Bapak kasih tugas gitu kan. Nah, kalian termasuknya itu di bagian IT profesional ini. Bagaimana sih mengungkap sebuah data ya, yang memang data itu sebelumnya terformat ya. Terformat, terhapus gitu ya, dan mengembalikan lagi data itu yang istilahnya dicurigai ya terdapat beberapa kriminal di situ. Jadi walaupun hardware itu ya, beberapa katakanlah hard disk ya sudah digunakan oleh beberapa orang, saya katakan kemarin itu ya, walaupun sudah pengguna ketiga, keempat, ya, kelima, keenam, ketujuh, ya data itu pasti bakal kembali lagi ya ke pengguna pertama itu. Nah terus di sini juga penanganan insiden ya, insiden handle. Jadi menanggapi ya berbagai insiden keamanan komputer seperti akses data yang ilegal gitu ya, penggunaan sistem yang tidak sesuai dengan prosedur ya, terus malicious ya, kode infection, terus infeksi kode berbahaya gitu. Jadi penggunaan sistem yang nggak sesuai, infeksi kode-kode yang nggak sesuai juga gitu. Terus di DOS ya ada DOS juga. Jadi terus penanganan insiden yang biasanya menggunakan berbagai macam
teknik dan alat ya. Nah, biasanya memang kan kalau kita penanganan insiden ya, kemarin juga sempat Bapak singgung kan ya, umpamanya kita ada data nih, data ini nggak mau orang lain bisa mengaksesnya. Nah, biasanya data itu kan bisa kita lakukan teknik kemarin yang pakai VeryCrypt ya, kita ubah, kita simulasikan data itu menjadi .mp4. Jadi kan ketika penyidik menyelidiki di situ ya, dia nggak terlalu curiga lah ya, gitu. Oh ini MP4, oh ini hanya sebatas film aja ya. Mungkin kalau yang memang penyelidik yang secara kasat mata aja gitu. Terus oke. Dan bisa juga umpamanya data kita itu nggak pengen orang lain bisa mengaksesnya, ya kita bisa masukkan DDoS di situ, masukkan virus di situ, gitu. Oke ya, jadi banyak cara lah. Nah, ini komputer forensik investigatif ya, proses ya. Ini tahun 1998 ya, ada acquisition, identification, evaluation, dan admission ya. Tahap akuisisi ya, itu pengambilan buktinya ya, terus identifikasi komponen-komponen yang dibutuhkan ya, evaluasi ya, dilakukannya evaluasi terhadap bukti teridentifikasi ya. Tahapan admisi yaitu mempresentasikan hasil analisis bukti dari pengadilan. Nah, oke. Nah, ini adalah digital forensic research ya, workshop ya, dari identifikasi sampai presentation. Ya, memang ini tahapan yang biasa digunakan lah ya. Memang kalau kalian ambil TA gitu ya, ya saran saya menggunakan NIST tadi ya. NIST itu sudah sangat cukup sih, sudah mewakili ya metode yang ketika kalian ingin mencari studi kasus, menginvestigasi menganalisis apa melalui tahapan-tahapan yang menggunakan NIST tadi, itu sudah sangat bagus di situ. Nah, ini adalah metodologi ya, investigasi komputer forensik ya, ada opt-in search, warrant di sini ya, sampai dengan analisis data. Jadi ada beberapa tahapan, ini saya ambil dari CHFI ya. Jadi ada secure, ada akses, ya, evaluasi, ya, terus sampai dengan dia tahapan-tahapan untuk analisis ya, sampai dengan testify ya, and expert witness-nya. Nah, ini dia penelitian digital forensik. Kelihatan nggak ya? Coba saya bedain dikit deh. Saya bedain dikit. Oke. Nah, di sini ada proses modeling ya di dalam penelitian digital forensik ya. Dia ada untuk history model ya, HD model, terus forensic abstraction layer ya. Terus ada juga tahapan moderational compatibility ya, dia untuk memformat data gitu, melakukan proses forensik dan melakukan validasi. Terus ada digital forensic analysis. Nah, di sini maunya kalian tuh biasanya menggunakan digital forensic analysis di sini ya. Automation di sini, terus ada melakukan timelining-nya sampai dengan analisis ya, file yang tidak bisa dibuktikan di sini. Terus application and modeling-nya ya, penerapan alatnya atau tools-nya, hardware dan software ya, perangkat lunak. Perangkat lunak di sini kalian bisa melakukan akuisisi memori ya, akuisisi jaringan, akuisisi hard disk, dan melakukan live acquisition. Terus examination and discovery bisa memanfaatkan tools
teknik maupun frameworknya. Ya, bisa menggunakan file carving, ya. File carving di sini ada disk based, memory based, atau bisa melakukan steganografi. Nanti kita steganografi setelah UTS ya, nanti akan Bapak singgung ya, atau menggunakan artifact examination, forensic data abstraction ya, atau recovery. Itu di sini. Oke, pemulihan ya. Nah, memulihkan data yang terhapus maupun data yang disembunyikan. Itu di sini. Oke, ini juga ya bisa kalian cari ya di internet ya, cari aja keywordnya ini aja, New Digital Forensic Research Direction. Jadi banyak penjelasannya di situ. Oke, cyber triage ya. Jadi kita belajar triage forensik. Jadi di triage forensik ini dijelasin bahwa selama kriminal ya, investigasi kriminal di sini memprioritaskan bukti ya yang sangat penting untuk kesuksesan dalam menangani kasus. Gitu. Ya, ketika kita di sini sebagai penyidik ya kita juga harus melakukan bagaimana sih kita itu memfilter ya apakah itu penting atau tidak gitu ya, pada kasus apa yang pada kasus apa yang kiranya itu bisa dibuktikan pembuktiannya di situ. Nah, ini kita bisa memanfaatkan triage forensik ini. Tidak adalah perbedaan ya antara keberhasilan dan kegagalan dalam penyelidikan. Jadi triage forensik ini terkadang juga disebut sebagai triage digital forensik triage, artinya triage itu triage digital forensik lah, intinya kayak gitu. Ya, proses di mana kita ya dapat mengumpulkan, mengumpulkan, dapat assembly ini merakit ya, menganalisis dan memprioritaskan ya, bukti digital dari sebuah kriminal ya, atau dalam investigasi. Gitu. Nah, di sini ya, penting juga ya bagi kita ya untuk bagaimana sih kita melakukan mengidentifikasi platform ya, memberi penyelidik gitu ya, memberi penyelidik apakah alat yang ini dibutuhkan gitu loh ya untuk menyelesaikan penyelidikan digital. Jadi kan banyak ya alat-alatnya, tools-toolsnya dalam melakukan penyelidikan itu, sempat Bapak singgung juga ya di minggu lalu ya, hardware-nya ya ada banyak, dan apakah hardware itu kegunaannya sesuai dengan studi kasus yang memang dia alami saat ini gitu loh. Nah, jadi ada beberapa alat ya dalam triage tools gitu. Ada non-technical users should have no trouble using it. Jadi pengguna non teknis ya seharusnya tidak kesulitan lah dalam menggunakannya. Terus ini juga ya harus sangat ya dapat dikonfigurasi gitu, memungkinkan untuk mengumpulkan ya beragam set ya. Jadi dari file cache kayak gitu ya, terus postingan-postingan media sosial kayak gitu, software P2P-nya ya, terus cryptocurrency, cloud storage, cloud storage using data, save credentials, Skype file, USB story, dan sangat banyak lagi ya. Jadi harus bisa kita konfigurasikan. Ya kayak kemarin ya waktu pas pertemuan ketiga ya, makanya Bapak kasih tugas ke kalian ya dari browser kayak gitu kan ya, dari cache browser itu ya apa sih history di dalamnya, kalian kan bisa melihat ya dari FTK Imager di situ. Nah, terus bagaimana nih cara mengumpulkan ya, mengumpulkan file dari sistem ya operasi baik dalam Windows maupun dalam Mac ya. Terus mencari semua platform email yang tersedia.
Terus juga dapat mengumpulkan file yang dilindungi, ya, kata sandi yang berpotensi dirusak. Oke, nah ini ya data amounts, trace result, ya, ini data relevance dan waktu. Jadi di sini adalah saling ketergantungan di sini. Oke, nah ini adalah tradisional ya proses model. Nah, jadi kalau umumnya ya kita dalam model itu melakukan tahapan ini. Ya, tahapan ini pasti kalian juga udah nggak asing ya. Tahapan perencanaan, identifikasi, ya pengumpulan, ya kayak gitu sampai dengan pelaporan. Ya. Ada planning, identification, terus collection, ya. Preservation, examination, analysis, dan report dan laporan. Nah, kalau menggunakan computer forensic field triage proses model, jadi ada beberapa tahapan di sini. Ada perencanaan, ada triage ini, gitu loh. Terus ada user, user usage profile, ya ada dia di sini ya, direktorinya ya, file propertinya, terus registrinya, gitu. Terus bacanya apa ya? Kronologi ya, waktu kejadiannya kayak gitu. Terus ini juga ya dia bisa melihat dari internet ya, browser, artefaknya, emailnya, ya IM-nya ya. Terus case spesifiknya. Jadi dia lebih ke apa ya? Lebih ke semuanya itu melihat secara keseluruhan gitu loh. Nah, jadi benar-benar dia kayak di lapangannya gitu loh. Ya dia kapan kronologi itu terjadi ya, ketika mengecek di dalam sistem operasi apa aja sih yang ada di dalamnya itu ya. Nah, nanti saya akan praktek sedikit ya buat kalian. Nah, di sini dalam proceeding edit FSL kalian juga bisa downloadnya nanti ya di sini. Kalian bisa baca untuk lebih jelasnya. Jadi sebuah proses ini ya, di mana hal-hal diurutkan ya dalam hal kepentingan ya atau dalam hal prioritasnya. Ya, jadi di sininya dijelasin apa contoh-contohnya ya. Pada dasarnya di sini ada barang-barangnya, ada potongannya, apa sisa-sisa lah ya, sisa-sisa dari bukti digitalnya apa aja ya. Terus hal yang menjadi potensi ya, potensial yang kiranya penting gitu loh. Ya, yang paling tidak stabil ya perlu ditangani terlebih dahulu gitu. Kira-kira kan ada data yang apa ya, yang memang yang nggak terlalu penting gitu loh, atau yang memang nggak stabil, dia perlu ditangani terlebih dahulu. Yang harus datanya itu harus diperbaiki gitu ya. Kira-kira dicurigai seperti apa, dan dia bisa melakukan investigasi di situ. Nah, ada trace forensik itu ada volatile, artinya mudah ya, mudah berubah ya, biasanya terenkripsi gitu. Terus juga prosedur yang menggunakan trace forensik, objek, barang buktinya, barang bukti elektronik dengan tujuan untuk menyelamatkan bukti-bukti digital yang penting ya untuk investigasi. Nah, tujuan untuk mendapatkan data-data digital tadi secara cepat dari barang bukti elektronik ya. Jadi kesimpulannya untuk menyelamatkan ya barang bukti digital yang bersifat volatile, yaitu memberikan bukti digital secara tepat kepada investigator dan analisis forensik. Oke, saya di sini mengambil dari beberapa modul. Oke, kalian bisa baca sendiri ya. Coba saya mau demokan. Kalian bisa download ya, namanya trace forensik, cyber triage ya. Saya oke. Nah, ini lemot. Tunggu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, silakan tanyakannya. Oke, aduh.
Saya mau demo nih malah. Oke. Tunggu ya. Udah lah. Ntar dulu masih ngeblank. Bentar ya. Gimana ya ini? Enggak bisa. Oke, ini ya. Oke, nah di sini saya menggunakan cyber sites ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya, umpamanya dilakukan penyelidikan. Ya, ini saya melakukan evaluasi ya di laptop saya. Kalian bisa download kalau emang mau download ya. Ini ya, saya kalian bisa ngoprek-ngoprek dari situ ya. Sebelumnya udah pernah ada yang menggunakan ini? Ada yang pernah nyoba? Nah ini tinggal kalian download aja di sini ya. Nah, memang ini premium gitu ya. Tapi ada juga kita maunya mau trial bisa. Mau apa? Yang coba yang versi free. Ini juga lumayan. Kita bisa melakukan akuisisi secara live gitu. Terus kita juga bisa mengidentifikasi laptop kita, komputer kita yang akan kita lakukan penyelidikan gitu.
ada apa aja sih di dalam laptop kita ini, gitu. Adakah hal-hal yang memang mencurigakan, gitu, dalam penyelidikan. Nah, ini bisa menggunakan tadi cara tadi price tadi. Ya. Sebelumnya ada yang ini pernah mencoba ini? Belum, Pak. Nah, belum ya. Silakan ya kalau mau mencoba ya. Enggak ini juga kok enggak apa? Filenya juga nggak terlalu berat, ya hanya 200 mega. Kalau udah jadinya mungkin ya sekitaran sampai 500 mega kalau udah jadi. Nah, di sini ada beberapa nih, bisa kita lihat di sini ada di dashboard saya, soalnya high rate-nya ya. Ada 3 di laptop saya di sini. Terus nah, set itemnya kita bisa melihat set item di sini. Namanya nih, ternyata di tempat ini ada malware phone-nya gitu di sini. Oh, di sini nih terdeteksi malware phone-nya. Nah, terus di sini ya apa aja nih? Nah, dia menggunakan set file, type-nya file, tipenya tipe file gitu. Nah, di sini keunggulannya di sini kita lebih ini bisa mengidentifikasi seberapa sih malicious kita gitu. Identifikasi maliciousnya kan bad ya, jelek ya, buruk maksudnya. Dari 38 sampai dengan 45 ya dia kurang 38 dari 45 penilaian. Jadi 84,44% ya identifikasi as malicious-nya. Jadi dia ketahuan nih di sini. Kalau kita antivirus biasa kan namanya ya biasanya nggak kedeteksi ya. Namanya sedetail ini kayaknya nggak bakal mungkin deh, gitu loh. Nah, terus speknya di mana nih penempatannya? Ya memang kalau identifikasi malicious itu .exe ya. Nah, terus dia menggunakan MD5 ya. Nah, ini jenisnya hashnya seperti ini. Terus konten statusnya collect ya. Kita bisa ekspor file juga di sini. Terus filenya di mana? Ya malware scan resultnya bisa dicek juga ya. Nah, ini dia. Ini threat name-nya ini nih, yang berbahaya nih. Di sini kan kita bisa searching deh ini apa sih fungsinya gitu kan. Dia apa aja sih yang bisa menyerang di komputer kita. Oke ya, string ya, header-nya ya, dia bisa dicek di sini. Terus execution story-nya ya, jadi story-nya melakukan apa aja. Terus analisis result-nya, nah, dia analisis type-nya dia TSP malware nih, yaitu executable di sini ya. Oke, nah ini termasuk dalam set itemnya ya. Jadi saya mencoba di laptop saya ini. Terus kalau ini ada 3 jenis ya, ada 3 satunya ini ya, CMD tadi ya, apa ini. Terus suspicion itemnya, nah di sini bisa dilihat ya ada beberapa triknya. Nah, di sini bagian dari biasanya Java ya. Saya dicek. Terus di sini ada penjelasan deskripsinya, jadi dia terencrypt, archive file phone, berarti ada ya. Nah, di sini ada filenya, sama seperti tadi kita bisa melihat secara detail. Terus akun, ya. Terus bisa melihat akun juga di sini ya. Ini akun lokal, ini sudah diketahui. Terus login. Oke. Oke, nah ini remote usernya. Jadi kalau kalian menggunakan ini, saya mencoba menggunakan dari PC saya sendiri ya. Nah, ini dia network share-nya ya, SCMI local user-nya dia bisa terlihat ya. Kita pengaksesannya kapan juga bisa terlihat ya. Program yang sedang berjalan ya. Di sini bisa terlihat malware-nya ya, yang teridentifikasi malware nih gitu ya. Yang mana nih ini
Gitu. Kita bisa menghapus atau kita bisa melakukan recovery di situ ya. Terus nih artefak ya. Kalau artefaknya sebenarnya memang nggak ada ya di sini. Ya. Startup item, ya. Jadi tesnya juga ya Excel. Di sini bisa terlihat juga ya dari tiger testnya. Nah ini momennya dari sini nih, password uninstaller, ya, ini levelnya good, jadi tidak masalah ya. Jadi dia terdiri atas beberapa kategori ya. Kalau ada tanda seru kayak gini, dia ada notice ya, bad item. Terus kalau yang ini dia hanya warning aja. Di sini hanya dia nggak tahu kalau ini nggak masalah nih. Nah, jadi aman-aman aja. Nah, kalau tanda seperti ini itu aman-aman aja. Berarti di sistem kita nggak ada hal-hal yang mencurigakan nih. Ya, kiranya orang lain bisa akses ke sistem kita ya. Kali ya ini aja. Gitu. Cuma saya rasa sih ini nggak masalah ya. Kayaknya sih virusnya jinak lah di sini. Nah, ini kan ketahuan nih. Oh ini ada warningnya, gitu loh. Nah ini ada warning, gitu. Ini warning. Channel ini aman. Good it. Kan ada juga yang memang unknown ya. Jadi sistem itu nggak bisa mendeteksi. Ya lebih ke apa ya, file yang caranya formatnya .exe ya. Karena memang komputer atau sistem itu memang lebih mudah ditutupi itu dari file-file yang bertipe .exe ya. Nah di sini kita lihat tuh. Jadi di sini good it ya. Jadi informasi di sini good ya, mulai dari di sistemnya SMS, memory compression, ya. Terus SICOM power sampai dengan runtime broken. Jadi dia membaca semua sistem-sistem yang ada di kita ini di Windows 32-nya ini. Apakah aman atau tidaknya? Gitu. Ya, banyak yang aman. Terus ini juga ya, di sini dia aktif connection-nya. Koneksinya menggunakan apa aja di sini ya. Session port-nya juga DNS cache. Nah, oke. Saya lihat filenya. Nah, itu juga bisa mengekspor ke format Excel di sini. Oke, ini timeline-nya. Saya masukkan kapan aja nih di sini. Terus kita juga bisa, kita bisa melakukan dia bisa secara live ataupun kita bisa mengidentifikasi yang ada di komputer kita. Nah ini ya. Nah saya mencoba ya dari evaluation laptop ya, dari laptop saya. Nah, terus kalian juga bisa di sini mencoba mencoba menggunakan nih live automatic ya. Jadi dia bisa menggunakan nih copy collection tool ya, host ya. Dia menggunakan EXEC ya. Yang nih data dikirim ya ke back over the networknya. Terus dia bisa juga menggunakan live file ya. Jadi kita oke, nah ini ada beberapa tahapan memang yang perlu kita lakukan di sini. Nah ada general network settingnya disesuaikan, gitu ya. Enggak terlihat ya. Kok saya nggak bisa setting juga. Itu nggak muncul ya. Oke, ini dilewati aja dulu. Ini dilewati, yang bisa dia live automatic atau live file juga bisa. Nah di live file ini kita bisa melihat juga ya collection datanya, hostname-nya apa. Ini di sini kita masukin name ya, nama atau IP address-nya. Itu kita lakukan remove host-nya, source file-nya ya menggunakan JSON file. Ya. Ini namanya JSON. Nanti bisa kalian coba-coba ya, atau menggunakan manual gitu.
Kalian bisa melakukan akuisisi di sini ya, this image-nya. This image-nya dia bisa kita menginvestigasi melalui raw image atau in-cache image ya. Support image, raw image, in-cache image. Nah, jadi tinggal kita lakukan investigasi di CyberTrace ini. Terus memory image juga. Ya. Memory image dia formatnya ya support memory image. Tergantung nanti kebutuhannya yang mana. Yang mau kita lakukan analisa di sini. Ya, tadi saya nyoba menggunakan ini aja evaluation laptopnya ya, karena memang di sini kan banyak ya di dalamnya isinya itu. Dan dari sini kita bisa menganalisa ya, yang mana sih yang kira-kira itu berbahaya ya, yang hanya warning aja atau yang kira-kira aman ya, dalam sistem kita. Nah ini juga kita bisa dijadikan namanya kok nggak muncul ya, jadikan di sistem kita itu early warning system lah ya, baratnya CyberTrace ini early warning system agar sistem kita ini nggak mudah loh orang lain itu bisa masuk untuk melacak-lacak apa yang ada di sistem kita gitu ya. Enggak ini ya. Nah, di sini kalian bisa lagi bisa pelajari ya di webnya itu. Ya. Terlihat tidak ya? Lihat ya. Oke. Dan di webnya itu kalau nggak salah ada modulnya deh. Ada modulnya juga. Kalian bisa pahami lebih dalam.